Saída mak Sagrado Coração de Jesus bao. Sagrado Coração de Jesus, mahau hanesa we matan domin besulin lanahas, bema sira behamro. Tamba husi Jesus na fuang na benakloke, ita hutu bela hetan domin ida rohan lai. Obrigado. Sagrado Coração de Jesus, mahau ne domin. Tamba Jesus husik ne fuang nakloke ba ema hutu. Ida ne hanoring hau atau doimos ema seluk hanesa Jesus. Obrigado. 对我来说，耶稣圣心是爱的地方，是爱的房间，也是我的避难所。耶稣圣心是我的力量，耶稣圣心是我的保护。因为每当我失去爱的时候，就是耶稣圣心先爱了我。当我困难诱惑的时候，就是耶稣圣心保护了我。当我疑惑的时候，或是没有答案的时候，耶稣圣心是我的避难所。在他的圣心让我找到力量、安慰，还有平安。对我来说，耶稣圣心就是我的避难所。我就是很想进去那里，因为在那里我觉得是一个有安全感，带给我就是很安全、很平安的地方。最深刻是每个事情，或者是有什么事发生，难过或者是痛苦，一句话让我最想到就是什么老虎和什么重担的到我这里来。那句话就是那句话了，可是我记得是粤文，中文我不记得，但是那句话让我觉得是常常引导我回到耶稣圣心。特别是每天我都祈求耶稣圣心给我跟他一样，就是跟主耶稣一样的心，就是很温柔，很慈悲的，对天主，对我自己，也是对别人。特别是我们的修会，就是爱和陪谱，主要说就是主耶稣圣心，让我觉得是很感动。特别是最近我布置耶稣圣心的，在祭台前的那个耶稣流的血跟水，就是洗净全部人类的罪，也是我自己的罪。耶稣圣心也是一个一个门，让我可以进去耶稣的心，从耶稣的心感受到耶稣的爱，耶稣对我的爱，反正是我觉得是他是最爱的，我也是很想爱他。Bagi saya ada 3 makna tentang hati kudus Yesus. Yang pertama, hati kudus Yesus adalah lambang cinta. Kenapa saya katakan lambang cinta? Karena dalam hatinya yang suci tersimpan banyak cinta untuk umat manusia. Tidak ada hati seperti hati Yesus. Meski sering disakiti, dilupakan, dikhianati, bahkan tidak dianggap oleh manusia, tetapi hati ini tetap membuka diri bagi setiap orang yang datang kepadanya. Meski terkadang kita datang di saat kita dalam kesusahan, di saat kita bergembira dan kita memperoleh berkat,
kita melupakan hati kudus Yesus. Namun Yesus selalu membuka hatinya untuk kita. Makna yang kedua, hati Yesus ibarat lautan yang luas, yang selalu setia menampung air-air pergolakan kita umat manusia. Dia tidak pernah menolak seperti lautan luas. Dia tidak pernah menolak sampah yang orang buang di dalamnya, dan tidak pernah menolak setiap makhluk hidup yang tinggal di dalamnya. Selain itu, hati kudus Yesus juga bisa diumpamakan seperti jembatan penyeberangan. Kenapa saya katakan hati kudus Yesus itu jembatan? Karena melalui hati kudus Yesus kita dapat sampai kepada Allah Bapa di surga. Tanpa hati kudus kita tidak bisa sampai kepada Bapa. Para suster, bruder, Bapak Ibu dan teman-teman yang terkasih dalam Kristus, bersama dengan seluruh gereja Katolik, hari ini kita merayakan Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus. Tepat 5 hari setelah Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus, kita menghormati kekudusan, kesucian, tias dalem Gusti Yesus bahasa Jawanya. Hari ini kita diajak untuk melihat bagaimana kaum muda memaknai Hari Raya Hati Yesus. Hati sendiri bagi orang muda adalah suatu kepemilikan yang khas. Yang khas seperti apa? Dengan hati kita bisa merasakan kebahagiaan, kesedihan, kecemasan, harapan, dan kita berjuang seolah-olah apa yang kita tuju itu bersumber dari kita, dan kita berserah seolah-olah segala sesuatu itu yang menyelesaikan adalah Tuhan Allah sendiri. Kegalauan, kecemasan yang ditimbulkan dari hati orang muda juga dialami oleh Yesus di dalam sengsaranya. Kita ingat ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, dia mengalami kegalauan bagaimana melaksanakan karya perutusan Allah itu dengan menjadi tebusan. Itu kekhawatiran secara manusiawi juga ada di dalam diri orang muda ketika menghidupi studi, menghidupi karir, dan pencarian jati diri. Kadang kita merasa galau, apakah sanggup untuk bergulat dalam tantangan zaman yang semakin kompleks. Demikian juga Yesus yang hadir dalam remaja dan kaum muda. Yesus yang masih usianya waktu itu banyak yang mengatakan 33 tahun, ada yang 35 tahun. Saya juga tidak tahu persis berapa umurnya, yang penting Yesus itu masih muda waktu itu. Dia mau keluar dari dirinya sendiri untuk bereksplorasi, stalking, ya. Bahasa anak sekarang itu stalking, mencari kehendak Bapa, tetapi juga tidak mengghosting gitu ya. Kalau orang itu kan biasanya mencari popularitas, kemudian setelah mendapat perhatian, apalagi dengan lawan jenis gitu ya, pasti mungkin akan sekedar mengagumi. Tetapi Yesus tidak hanya mengagumi, tetapi memberikan diri, bahkan hatinya yang Maha Kudus. Kalau kita baca dalam Injil hari ini, diberikan sebagai tebusan bagi banyak orang, ditikam dengan tombak dan mengalir darah air yang melambangkan sakramen gereja. Kita tahu sakramen itu adalah tanda dan sarana kehadiran Allah. Tetapi apakah dengan sakramen itu kita sudah merasakan daya Tuhan yang mencintai kita? Apakah kita mau ikut terlibat dalam kepemudaan Yesus dengan mengorbankan diri? Mengorbankan diri tidak selalu dengan menumpahkan darah seperti Yesus atau para martir, tetapi dengan mau ikut berproses di dalam segala sesuatu, membangun relasi yang baik dengan pergaulan yang sehat, dan dewasa dalam iman dengan saling mendengarkan, saling memahami satu sama lain, dan mencari kesejatian hidup dengan cara-cara yang sehat, bergaul dengan siapapun tanpa membeda-bedakan. Itu adalah ungkapan isi hati. Nah, maka sebagai orang muda, mari saya mengajak Anda semua untuk terlibat mencari makna, meskipun otak yang
menyetir, tetapi hati itu mengolah segala sesuatu untuk memilih akhirnya yang baik dan benar. Selamat merayakan Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus. Semoga teladannya menginspirasi kita semua mencari jati diri yang baik dan meneruskan karya-karya dalam hidup ini. Berkah dalam.